Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahyu. Bapak Ibu akang teteh sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penghibur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Segala hajat, cita-cita, harapan kita semua terucap ataupun tidak, Allah Maha Tahu, semoga Allah kabulkan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sakit yang menjadi penggugur bagi dosa-dosanya, yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya bertanya pada hadirin hadirat sekalian, pengen kaya atau pengen tenang? Tenang dan dua-duanya. Dua-duanya. Kaya tapi tak tenang. Tenang, insya Allah kaya. Tenang, insya Allah kaya. Setidaknya kaya hati, kaya jiwa. Orang yang kaya itu siapa sih? Orang yang merasa cukup. Cukup. Walaupun dia punya rumah besar, kamar tidurnya nggak lagi terhitung, ada kolam renangnya, tapi kalau hatinya sempit, selalu merasa kurang miskin dia. Sebenarnya dia miskin. Syukur idealnya memang ya secara materi kaya, ya tenang hidupnya, itu ideal. Tapi ini ada ikhtiar kita, bagaimana untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Baik ikhtiar secara zahir ataupun batin. Ini ikhtiar secara zahir. Secara zahir kurang lebih 4. Wudu, sholat, zikir, baca Quran. Secara batin 2, syukur dan sabar. Yang pertama, resep untuk menggapai ketenangan dalam hidup adalah wudu. Dalam artian sebisa mungkin kita dawam wudu, jaga wudu kita. Jadi menjaga wudu, tetap dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, itu bukan berarti nahan buang angin, gitu. Bukan berarti nahan kentut kalau sih. Kalau mau sampai ditahan, takut batal. Wah, madarat itu namanya. Kalau memang ingin buang angin, buanglah. Tapi pastikan tempatnya tepat, gitu ya. Tempatnya tepat. Biasanya itulah sifatnya kentut itu. Ditahan sakit perut, dilepaskan bikin ribut. Dawam wudu, menjaga wudu. Maka wudu itu seakar dengan kata diyaun, cahaya. Orang yang banyak wudu di dunia,
Jadi wudunya bukan hanya untuk sholat sih. Mau kegiatan, mau kemana, pokoknya dia selalu jaga wudu. Batal, dia perbaharui lagi wudunya. Maka itu bisa, selama dia menjaga wudu, selama itu juga dosanya itu meroklokkan kalau bahasa Sunda. Murudul. Wah, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ya itu harus taubat dengan sebenar-benarnya. Meroklokkanlah dosa-dosa, murudul dosa-dosa kita. Wudu. Maka inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burrum muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, diaku sebagai umatku, kata baginda Rasul. Pada hari kiamat terlihat wajahnya, bekas-bekas wudu. Kau umatku, ayo ikut barisan, ikut barisan. Wajahnya bercahaya, bekas wudu. Jadi orang yang dawam wudu, yang suka wudu, bukan hanya nampak secara zahir di dunia ini, tapi insya Allah di akhirat nanti lebih bercahaya. Bolehlah wajah kita sekarang di dunia ini pas-pasan, wajah kita wajah pas-pasan. Ini wajah titipan. Bisa jadi nanti di akhirat lebih ganteng, lebih gelis, bergantung amalannya waktu di dunia. Bisa jadi wajah yang di dunia gelis, wajah yang di dunia ganteng, wah di akhirat goreng patut. Di akhirat gak karu-karuan karena amalannya buruk. Ya ideal memang dunia ganteng, ketika dunia cantik, sampai ke kampung akhirat lebih ganteng, lebih cantik lagi. Wudu luar biasa ketika kita berwudu, sunnahnya. Jadi kalau ada baskom, ada itu saya praktekkan ya, bagaimana cara wudu pakai air 1 botol sih. Tapi harus tahu ilmunya kita ya. Tidak apa-apa dikira-kira saja. Pakai air 1 botol itu cukup sih, kalau kita tahu ilmunya. Jangan sampai kita wudu ngawur-ngawur coy. Sekali wudu seember. Bayangkan 5 kali dalam sholat wajib misalnya, 5 ember misalnya, kalikan sebulan, kalikan setahun. Dalam artian wudu sempurnakan, tetap kita hemat air. Kita hemat air. Kita di bocoran itu ya jangan terlalu ngawur-ngawur gitu, pelan-pelan. Syukur ketika membasuh matikan dulu. Itu kan ketika ngawur kita sedang membasuh itu airnya terbuang sia-sia. Maka kita cuci tangan. Cuci tangan di sini. Tahu bismillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang bertanya, mendesak enggak ini pertanyaannya? Kira-kira enggak mendesak ya sudah lanjutkan saja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, lanjutkan saja. Tapi kalau kira-kira pertanyaan yang mendesak dan harus dijawab seketika, ada hajat ya enggak apa-apa, jawab saja. Karena itu enggak membatalkan, ya, enggak membatalkan wudu. Jadi wudu tak macam sholat. Kalau sholat ditanya orang, gitu ya, dijawab, mama kemana? Oh ke WC. Batal sholat itu. Tapi afdolnya wudu jangan sambil ngobrol, jangan sambil menjawab pertanyaan. Afdolnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah ya. Rukun wudu berapa? Rukun wudu sesuatu yang wajib dilakukan ketika wudu. Masih ingat? Berapa? 6 ya. 1, niat dalam hati. Kita baca nawaitul wudu alirabbil adasil asbari fadl. Itu sunnah sih. Talafuz niat. Dalam mazhab itu sunnah sih. Yang wajib di mana? Di dalam hati. Niat itu dibaca dalam hati. Kalau yang kita baca tadi itu talafuz niat, melafazkan niat. Yang wajib di mana? Di dalam hati. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Rukun wudu. Jadi rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau tidak, nggak sah wudu kita. Niat.
2, basuh muka. Ini yang wajib. 3, basuh kedua tangan sampai siku. 4, mengusap sebagian kepala. Mengusap. Mengusap itu ambil airnya, tumpahkan, usapkan sisanya. Mengusap namanya. Mengusap untuk rambut kepala, mengusap. Kemudian yang ke berapa? Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Itu 6. Tertib berurutan. Dimulai dari anggota yang awal, kemudian paling terakhir kaki. Adapun sunnah-sunnahnya, kita cuci dulu tangan ini. Pastikan sebelum wudhu kita ada bekas hand body, cuci dulu. Bekas apa, lem atau apa, cuci dulu. Kemudian kumur-kumur, ini masih sunnah. Kumur-kumur. Ketika berkumur-kumur itu, dosa dari mulut kita ini keluar. Secara batiniahnya keluar dosa dari mulut kita. Maka resapilah ketika wudhu. Mulut kita ini sering berbicara apa, pernah menyakiti hati orang, kumur-kumur. Kemudian masukkan air ke hidung. Kecilan. Ini masih sunnah. Cuci kedua tangan, kumur-kumur, hidung. Ini masih sunnah. Barulah masuk kepada membasuh wajah. Nah, bersamaan dengan membasuh wajah, disinilah niat. Aku niat membasuh wajah. Mana yang disebut wajah? Nih, mulai dari sini, mulai kumur rambut, sini, dicecentil ini, apa ini bahasa Indonesia-nya? Apa ini? Inilah ya. Daun telinga yang kecil ini, set, nih, ini wajah nih. Nah, ini bukan wajah. Ini bukan wajah. Maka tete kalau sholat pakai mukena di sini. Nah, mukenanya dicantolkan ke sini. Kalau sholat. Kenapa? Ya, ini wajah. Kalau di kesini batal, karena selain wajahnya kelihatan. Ini bukan wajah. Wajah sih. Nah, ini di dalam kitab yang Anatut Talibin. Wajah masuk. Nah, ketika sampai air di wajah, barulah ini niat dalam hati. Aku niat dulu untuk menghilangkan hadas kecil, baru karena Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kalau bisa bahasa Arabnya, baca lagi bahasa Arab tadi. Nawaitul wudu dalam hati. Itu bahasa Sunda. Niat api wudu, kami ngicalkan hadas alif, gitu ya. Baru karena Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Terserah, mau pakai bahasa apapun boleh niat itu. Bisa. Jangan sampai ada orang, kenapa kok tak tahajud, nggak bisa usolinya. Salah. Niat itu dalam hati. Air sampai ke wajah. Basuhan pertama. Niat dalam hati. Rasa masih belum sempurna, ambil lagi air. Basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua. Kemudian ketiga, selanjutnya setelah wajah, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan sampai siku, berarti caranya gini. Sunnah dilebihkan 3. Sunnah dilebihkan 3. Di sela-sela. Kemudian yang kiri pun sama. Masih merasa kurang sempurna, ulangi. Sekali yang wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Jadi makruh kalau sampai 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Bukannya bagus, malah makruh, itu tak baik. Maka ya sampai 2 kali lah. Kalau merasa sudah cukup 2 kali.
Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Nah, menurut mazhab Syafi'i 4 rambut pun sah. Sah. Menurut mazhab Hanafi harus semuanya. Bagaimana keluar dari ikhtilaf, maka ambil yang keseluruhan. Air ambil set. Nah, ini caranya. Menurut Hanafi sah, menurut Syafi'i sah. Begitu. Jadi keluar dari ikhtilaf. Bagus. Afdal gitu. Ambil, buang. Jadi bukan air di sini ke sini kan. Itu namanya keramas. Air ambil, buang. Ya. Kemudian, dua kali, maksimal sampai 3 kali. Kemudian ini termasuk hukum. Kemudian masuk ke yang sunnah lagi, telinga itu sunnah hukum. Walaupun sunnah jangan sampai ditinggalkan. Nah, masukkan dulu, putarlah ke sini. Nah, masih merasa belum sempurna, ambil lagi 2 kali sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir, kaki sampai mata kaki. Gitu ya, kaki sampai mata kaki. Ya, terbayanglah di sela-sela si kaki itu, di sela-sela. Lalu bagaimana kalau airnya cuma sedikit? Tadi kita wudhu di depan air yang mancur barangkali ya. Kita airnya cuma sedikit. Kalau kira-kira memungkinkan ya sudah. Cuci, kita airnya di aqua. Kita kira-kira segini, kita cuci tangan dulu. Kemudian masukkan lagi air ke sini, ambil air untuk kumur, udah langsung masukkan ke hidung. Cuci hidung. Lalu kemudian air, tumpahkan lagi. Nah, kira-kira penuh di sini. Kita gini. Nah, karena airnya cuma sedikit, maka pastikan rata. Cara meratakannya jangan sampai dilepaskan. Jangan sampai gini ya. Dilepas. Jangan. Itu jadi mustahil kalau dilepas. Jika air sudah di sini, kita tumpahkan, kita jadikan satu. Ini pastikan jangan dilepas. Ratakan. Jangan dilepas. Nah, jangan dilepas. Masih merasa belum cukup, 2 kali ulang. Gitu ya, ulang. Nah, kalau ini membasuh, airnya tumpahkan ke sini. Nah, dan seterusnya. Kemudian basuhan selanjutnya tangan. Wajah, tangan. Berarti anggota yang kanan dulu. Berarti isi air tumpahkan ke kiri dulu. Air di sini menggenang kan? Kayak gini. Karena airnya cuma sedikit kan? Cuma 1 botol tadi. Sama, jangan diangkat. Tahan. Masukkan ke sini. Masih merasa kurang sempurna, kurang rata, ambil sedikit. Dan begitu seterusnya. Begitupun kalau yang kiri berarti pakai yang kanan. Air tumpahkan ke sini. Jangan diangkat. Tahan. Terakhir. Masih merasa belum sempurna, lanjutkan 2 kali sampai 3 kali maksimal. Itu pun rambut. Buang. Telinga. Itu pun kaki pun sama. Jangan begitupun kaki ya, bayangkan kaki gitu ya, di sela-sela. Jangan sampai ditahan. Begitu ya. Insya Allah 1 botol nggak habis. Pernah saya praktikkan. 1 botol nggak habis. Jadi wudhu sempurna, tetap hemat air. Ya. Sampai umat Islam ini kategori orang yang boros. Nggak boleh kita. Dalam ibadah tetap dijaga hemat air. Begitu. Wudhu bercahaya. Lalu kemudian penenang hati yang kedua, kunci ketenangan hati yang kedua, setelah kita dawam wudhu, bayangkan orang yang punya wudhu, gitu ya, mau marah pun kadang dia ragu-ragu. Saya ini sedang wudhu, masa marah-marah? Atau ketika dia marah pun, ya dia perbaharui lagi wudhunya.
Karena marah itu dari setan. Dari api, percikan api neraka masuk ke wajah kita. Lalu yang kedua, sholat. Kunci ketenangan hidup yang kedua, sholat. Pastikan jaga sholat yang 5 waktu. Syekh Qawariri, pernah saya sampaikan dulu tentang kisah Syekh Qawariri. Kalau sudah pura-pura belum sih. Syekh Qawariri itu murid daripada guru daripada Imam Bukhari. Satu saat selepas maghrib, Syekh Qawariri ini kedatangan tamu. Tamu ngobrol asyik ngobrol sampai 12 isya. Tapi barangkali kurang lebih jam 9. Barulah si tamu pulang. Begitu tamu sudah pulang, bingung Syekh Qawariri. Waktu isya sudah berkumandang, sholat berjamaah sudah selesai lama. Semua orang sudah sholat berjamaah kecuali Syekh Qawariri sendiri. Aduh, menyesal lah dia. Kenapa nggak ngajakin tamu tadi sekalian sholat berjamaah? Akhirnya Syekh Qawariri memutuskan malam itu sholat isya sendirian. Cuma pahalanya ingin menyamai yang berjamaah. Kalau sholat sendiri berapa pahalanya? 1. Kalau berjamaah 27. Maka malam itu Syekh Qawariri sholat isya 4 rakaat. Pahalanya 1 kan? Ingin menyainginya bagaimana? Maka ditambahlah. Kira-kira kalau setiap 4 rakaat itu pahalanya 1, berarti sudah dapat 1 pahala dari sholat isya, tambah lagi sholat sunnah 2 rakaat. Hitung setiap 4 rakaat itu adalah 1. Berarti 4 kali 27. Oke, berarti tinggal nambahin 4 kali 26. Karena sudah tadi diambil sholat isya. 4 kali 26. Berarti dihitung dengan plus sholat isyanya, berarti malam itu Syekh Qawariri sholat sebanyak 108 rakaat. 4 kali 27 108 ya? 108 rakaat. Bayangkan, kita yang sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat udah gempor kan? Ini sholat sebanyak 108 rakaat. Ingin menyamai pahala orang yang berjamaah. Begitu selesai sholat 108 rakaat malam itu, tertidurlah Syekh Qawariri. Dapat mimpi berpacu kuda dengan kawan-kawannya. Tertinggal jauh Syekh Qawariri. Apa kata kawan-kawannya yang di depan? Syekh, selamat tinggal, maafkan kami. Kami berjamaah bersama-sama, sedangkan Syekh sendirian. Lalu terbangun menangislah Syekh Qawariri. Ya, ketinggalan sholat berjamaah. Kita kira-kira ketinggalan sholat berjamaah apa? Nangis gak? Nyengir aja. Orang kalau sudah terlalu cinta dengan apapun ya ketinggalan, ada rasa penyesalan. Luar biasa, jaga sholat kita. Laki-laki berjamaah, sholat tenang. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah perantara sabar dan sholat. Sholat sebagai penolong kita. Tenang hidup. Beban masalah itu sebenarnya penyelesaiannya itu sedekat tempat sujud dan kening kita. Orang yang banyak sujud kepada Allah, insya Allah tenang hidupnya. Punya masalah, tapi seperti tak ada masalah. Dia tenang, pasti selesai hidupnya. Pasti selesai masalah itu kalau kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, zikir. Yang ketiga, zikir. Kunci ketenangan hidup, zikir. Bisa dengan tasbih, dengan tahlil, dengan takbir, subhanallah, dengan hamdalah, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, atau baca sholawat yang pendek, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
Hari Jumat banyak membaca sholawat. Dan lain sebagainya. Pastikan dalam sehari jangan lupa kita zikir dalam hati. Zikir khafi dalam hati. Ada zikir jahr. Wah itu ya. Kalau ada yang ikut torekat, ada yang lafaz la ilaha bagaimana dihantamkan di hatinya yang keras. Wah, itu melembutkan hati. Zikir. Mau zikir khafi samar-samar dalam hati, mau zikir dikeraskan, mangga. Kalau zikir dikeraskan, pastikan tempatnya di masjid. Dan umum masjid itu pakai zikir keras. Kalau masjid itu nggak pakai zikir keras, jangan coba-coba. Ya. Dan pastikan kalau mau pakai zikir keras, lihat keadaan. Kita lagi bekerja, ganggu orang gitu. Maka lihat keadaan, harus bijak kita. Oke lah semangat berzikir, tapi lihat keadaan. Oke, zikir, ingat Allah. Masalul dzakiri wa ghairul dzakiri kamatsalil hayyi wal mayyit. Perbedaan antara orang yang suka berzikir, orang yang suka mengingat Allah dengan orang yang lupa, orang yang enggak suka berzikir, itu seperti orang mati dan orang hidup. Orang yang berzikir disamakan seperti orang yang hidup yang suka berzikir. Orang yang enggak suka berzikir lupa pada Allah, sama seperti orang mati. Bangkai berjalan. Nah, zikir, hidupkan hati dengan zikir. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Sudah berapa ayat yang kita baca hari ini? Ya, minimalnya Yasin. Shadaqallahul adzim. Nah, ini surat Al-Kahfi. Kalau nggak bisa semuanya, surat Al-Kahfi itu kan panjang. Ya, minimalnya 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Orang yang sering dawam baca Al-Kahfi, insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Apa penghindar fitnah Dajjal? Al-Kahfi. Apa yang surat yang fadilahnya bisa menghindarkan dari azab, dari hisab? Akhir surat Al-Baqarah. Kalau nggak mau dihisab nanti di hari kiamat, hisabnya ringan. Kalau bisa hafalkan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati sampai wa'fu lana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya, dari lillahi akhir surat Al-Baqarah. Pengen dibuatkan istana di surga, banyak baca ayat kursi. Ini fadilah ya, fadilah sahih tentang lalu bagaimana agar kita terhindar dari azab kubur. Ya. Nggak mau diazab di kuburnya. Sering baca surat Al-Mulk. Ya, baca surat. Ya, barangkali kita banyak maksiatnya. Iringi dengan taubat dan baca surat-surat itu. Itu ya, jalan pintas. Jalan pintas menuju ampunan Allah. Membaca Al-Quran. Kunci ketenangan hidup yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Presiden ketiga siapa? Pak B.J. Habibie. Ada kisah yang banyak orang nggak tahu tentang Pak B.J. Habibie. Pak bin Yusuf Habibie. Di Jerman beliau panggilannya Rudi. Di Jerman beliau orang cerdas, jenius, tapi ranking 3. Ranking 3 terus. Pembagian hasil ujian semester. Ranking 3, yang ranking 1 Yahudi, laki-laki. Yang kedua Yahudi juga, perempuan. Barulah Pak Habibie ini yang ketiga. Penasaran, beliau tanya, apa rahasianya? Anda bisa mengalahkan saya? Saya merasa saya sudah mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Oh, rahasia nggak boleh dibeja-beja kalau pasti tidak. Setiap kali pembagian hasil ujian semester, selalu Pak Habibie hanya ranking 3 saja. Akhirnya sering bertanya, didesak apa rahasianya. Akhirnya orang Yahudi ini membocori, saya bangun tuh jam 3. Lalu saya mandi. Lalu setelah mandi baca Quran. Loh, Anda Yahudi, kau baca Quran ya? Saya nggak percaya dengan Islam, tapi saya yakin dengan Quran. Setelah baca Quran ini,
Otak saya, baca Quran jam 3 itu luar biasa. Otak saya, merasa jernih, begitu ya. Anda silahkan tanya surat apa kepada saya pasti hafal. Nantang luar biasa. Yahudi sampai dia gawang baca Quran. Luar biasa. Itu orang Yahudi itu cerdas-cerdas memang ya. Tapi memang bandel gitu ya. Sebagian besar Nabi itu turun di Bani Israel. Kenapa? Karena umat yang paling bandel. Otaknya cerdas tapi bandel. Ada yang susah diatur. Tapi cerdas ya. Siapa di belakang Amerika? Yahudi, Israel. Amerika bisa menjadi negara adidaya. Di belakangnya itu Yahudi. Gak bisa orang menguasai White House, gedung putih itu kalau tanpa ada persetujuan dari Yahudi. Jadi Amerika itu Yahudi kecil. Oke, kembali ke awal. Luar biasa. Akhirnya mempraktekanlah Habibie ini. Selain memang baca Quran, diawali dengan tahajud, ya witir, karena muslim, sholat. Barulah lanjutkan baca Quran. Konon Pak Habibie ini orang yang tidurnya hanya 4 jam. Hanya 4 jam tidurnya. Kita berapa jam? 8 jam lebih. Begitu ya. Sampai Pak Habibie tidurnya hanya 4 jam. Selain itu digunakan produktif sekali. Kata beliau, walaupun beliau sudah tua tapi tetap produktif hidupnya. Hidup ini macam kita ngewes sepeda. Berhenti kita, jatuhlah kita. Maka tetap kita berjalan, terus berkarya. Sampai ujung kehidupannya beliau terus menghasilkan banyak karya. Pesawat terbang itu kalau dalam ketinggian yang tidak tepat akan retak si pesawatnya itu. Siapa yang menemukan? Siapa yang bisa memberikan solusi tentang itu? Orang Indonesia, Pak Habibie. Maka harum namanya di Jerman, di Indonesia disepelekan. Luar biasa. Jadi kita perlu banyak belajar. Membaca Al-Quran, mencerdaskan otak. Maka orang yang hafal Quran cerdas otaknya. Baca Al-Quran selain memang bisa merangsang IQ, cerdas, orang yang sering baca Quran akan terhindar dari penyakit pikun. Gitu ya. Guru saya usianya hampir 100 kan. Tapi biasa. Ya sampai kena. Ada tetangga saya usianya baru belum sampai 70-an lah. 60 lebih. Sudah pikun. Memang ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, cerdas otak. Oke, kita lanjut. Yang kelima. Ini kita sudah pernah lihat dulu. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ini syukur. Kunci ketenangan hidup adalah syukur dan sabar. 5, 6, syukur dan sabar. Sering saya ulang tentang materi syukur dan sabar. Karena ini memang pokoknya, intinya. Kenapa harus syukur dan sabar? Orang yang syukur, orang yang sabar, dia tidak pernah membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Kuring sinau, beda sareng si eta mah ya bebenghar, kasep, belis deh. Gitu. Kuring naon, jalmi alit, make samping juga dengan samping. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Seandainya mau membandingkan dalam hal materi, bandingkannya dengan orang yang di bawah kita. Sering saya sampaikan, kalau kita punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Lihat ke bawah, daripada tetangga saya cuma punya motor. Yang punya motor, lihat lagi ke bawah, alhamdulillah butut-butut kayak gaduh motor. Daripada tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga saya ngingkit kemana-mana, jalan kaki. Yang kemana-mana jalan kaki, alhamdulillah kaki sehat. Tetangga saya lumpuh gak bisa kemana-mana. Lumpuh nggak bisa kemana-mana, alhamdulillah masih hidup. Tetangga saya modal. Kalau mau bandingkan dengan yang lebih bawah kita dalam hal materi, gitu ya. Syukur. Terakhir saya ingin tampilkan video ini luar biasa.
Kebaca itu ya, translate-nya. ايش فرقت؟ كله نفس الشيء. عم هذول الاولاد كله شو حقهم؟ انا بشتريهم من هذا. أما هذول كلهم حقهم 25 ليرة. تماما واتفقنا راح اخذهم. تفضل عمو. لا ترجع شيء. هدول حقهم 100 ليرة، انت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. ليش ما نقضي بس الجواب؟ ليش بوطك مشغول؟ والله يا عمو ما عندنا غيره. رضا Apa ini? Baik, barangkali ada pertanyaan. Nanti kita coba lanjutkan video ini. Dari sini Pak Oh, Ustadz, ada silakan. yang tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, jika ada seseorang berwudu di dalam kamar mandi, Ah, sedangkan kamar mandinya bersamaan dengan WC, untuk orang berkebutuhan khusus itu gimana? baik. Afdol memang ya kita wudhu di tempat khusus wudhu. Tapi kalau memang kita kesulitan atau barangkali kita memang susah gitu ya, maka silahkan wudhu di kamar mandi, nggak apa-apa ada toiletnya. Tapi kalau kita mau nyebut nama Allah, baca Bismillah, gitu ya, maka diucapkannya di mana? Di dalam hati, gitu ya. Jadi di WC tetap kita berzikir, tapi dalam hati. Ya, wudhu kita baca Bismillah dalam hati, bisa. Itu saja sih. Gitu ya. Pastikan kita punya sendal khusus toilet. Ya, sendal khusus toilet. Toilet itu after kita pakai sendal khusus. Kita nggak tahu apa namanya toilet itu. Kotoran, ada najis, ada sendal. Jadi ada sendal yang khusus di toilet. Nah, nanti di depan toilet ada sendal yang kita pakai untuk berjalan ke tempat pengsolatan kita. Jadi ada dua sendal, sendal khusus toilet. Lalu sediakan lagi di depan toilet sendal yang kering, gitu ya. Nah, itu after untuk menjaga. Jadi begitu, jadi nggak apa-apa wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, untuk kita penyebutan asma Allah dalam hati, baca Bismillah dalam hati. Jadi kalau berbicara afdol, memang afdol di tempat khusus wudhu. Kalau memang susah, kesulitan, hanya adanya itu di rumah kita, ya sudah, wudhulah bisa. Tapi jangan dikeraskan baca lafaz Allah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Allahumma sholli. Ada lagi? Ada di sini. Oh iya, silakan. Pak Ustadz, apa perbedaan hadas dan najis? Oh, hadas dan najis. Hadas itu sesuatu yang mewajibkan kita hadas itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudhu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar, sesuatu yang mewajibkan kita mandi, gitu ya. Yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan mandi diantaranya ya hubungan suami istri, gitu ya. Kemudian apa namanya setelah melahirkan, kemudian meninggal dunia, kemudian apalagi setelah haid, setelah nifas, itu yang mewajibkan mandi, itu hadas besar.
Kembali ke awal, hadas itu sesuatu yang mewajibkan mandi, sesuatu yang mewajibkan wudu. Sedangkan najis, gitu ya. Sedangkan najis sesuatu yang harus dibersihkan. Ada berapa najis? 3. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughalladhah, najis besar, najis berat. Najis berat. Apa itu? Najis yang berasal dari anjing dan babi. Baik air liurnya, badannya, rambutnya yang basah. Kalau kering, kering dia kering, kita kering, enggak najis. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, kita yang basah atau dia yang basah, kan najis. Air liurnya. Kayak itu najis mughalladhah. Cara mencucikannya bagaimana? Dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan apa? Air kencing bayi laki-laki. Ya. Air kencing anak bayi laki-laki, usianya belum 2 tahun. Yang ketiga, belum makan apa-apa kecuali air ASI. Sekarang anak 2 tahun sudah pakai susu formula. Berarti najisnya sudah bukan najis mukhaffafah lagi, sudah masuk ke mutawassithah. Karena ini mukhaffafah itu ringan sekali. Mukhaffafah apa tadi? Air kencing anak laki-laki, belum usia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air ASI, susu ibu. Ketika terkena, badan kita terkena najis berasal dari bayi tadi, ini ngajembung gitu ya, maka cukup cuma ambil air, ada ciprat-ciprat saja, kira-kira rata, itu sudah bersih. Ringan, mukhaffafah, ringan. Asal terpenuhi syarat, dia bayi laki-laki, kalau perempuan lah udah itu udah ke mutawassithah. Jadi ya. Kemudian kembali ke awal tadi apa? Mau apa? Najis anak bayi laki-laki, usianya belum sampai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air ASI. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Sesuatu yang najis selain dari mughalladhah dan mukhaffafah. Kotoran cicak, kotoran manusia. Pokoknya selain yang mughalladhah, selain yang mukhaffafah, itu masuk ke dalam kategori najis mutawassithah. Berarti air kencing bayi perempuan masuknya mutawassithah. Jadi kembali ke awal, hadas adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudu. Kalau itu hadas kecil, gitu ya, hadas kecil, kita batal wudu, gitu ya. Dan sesuatu yang batalkan wudu sudah pernah kita bahas dulu. Kita kemudian punya hadas kecil, hadas besar. Sesuatu yang mewajibkan kita wudu, sesuatu yang mewajibkan kita mandikan. Sedangkan najis, sesuatu yang harus dihilangkan. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Insyaallah video kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dari akan? Tidak ada? Udah? Tak ada lagi? Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini keburu mati tadi kan. Cas. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah manapun. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.